Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kepada Ibu Ina Febriani, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zauti Maula sebagai moderator dari kelompok 4 dalam tugas UAS pada materi tafsir dan tarbawi. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kajian mengenai konsep albir. Harapannya melalui presentasi ini kami dapat menjelaskan secara komprehensif atau detail mengenai apa itu albir, dasar-dasar dalilnya, serta bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja saya akan mempersilakan pemateri pertama, yaitu Wardah Hidayati, untuk menyampaikan materinya tentang makna dan definisi albir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardah Hidayati dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan materi dari bab 4, yaitu Al-Baru, Allah yang Maha melimpahkan banyak kebaikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai makna albir dalam Islam. Nah, dalam Islam sendiri, albir merupakan konsep kebaikan yang sangat menyeluruh. Konsep ini tidak hanya terbatas pada amal atau perbuatan, tetapi mencakup 3 aspek penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu keyakinan, amal, dan juga akhlak. Artinya, seseorang yang ingin meraih derajat albir tidak cukup hanya dengan berbuat baik secara lahiriah, tetapi juga harus memiliki ketulusan batin dan niat yang ikhlas. Albir juga mencerminkan kelapangan hati dan keikhlasan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dorongan untuk selalu berbuat baik kepada keluarga, tetangga, maupun orang lain secara umum. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa albir adalah bentuk kesempurnaan dalam ibadah dan interaksi sosial yang berakar dari hati yang tulus dan bersih. Slide selanjutnya yaitu definisi albir. Selanjutnya mari kita lihat definisi albir secara lebih mendalam. Kata albir sendiri berasal dari kata bahasa Arab yaitu baro dalam bahasa Arab yang bermakna daratan atau tanah yang luas. Dari makna ini, kita bisa menangkap bahwa albir juga menggambarkan keluasan makna kebaikan dalam Islam. Nah, bukan hanya secara satu tindakan baik, tetapi mencakup seluruh perilaku positif dalam berbagai aspek kehidupan. Menariknya, kata albir ini juga berasal dari kata yang sama dengan bar yang berarti laut. Namun meskipun akarnya sama, maknanya justru berlawanan. Kalau laut identik dengan ombak, kedalaman, dan bisa jadi penuh resiko, makna bir sendiri bermakna kelapangan, kedamaian, dan ketenangan. Ini menunjukkan bahwa kebaikan yang sejati adalah yang memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, albir bukan hanya soal apa yang kita lakukan, tapi bagaimana hati kita terlibat dalam setiap tindakan tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zauti Maula. Terima kasih kepada Wardah Hidayati yang telah menyampaikan pembahasan mengenai definisi dan makna albir. Sangat informatif sekali. Baik, materi selanjutnya adalah pemateri kedua, yaitu saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zauti Maula. Selain moderator, saya juga di sini sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan membahas tentang makna albir dan unsur-unsur kebaikan dalam Islam. Kalau kita dengar kebaikan itu tuh pasti kita langsung mikirnya kayak sedekah, bantu-bantu keluarga, orang tua, sholat tepat waktu, seperti itu kan. Nah, tapi sebenarnya dalam Islam itu kebaikan itu bukan cuma tentang hal-hal tersebut aja gitu, bukan cuma tentang kegiatan yang bisa dilihat aja. Karena ada juga loh kebaikan-kebaikan yang sifatnya dari dalam hati, seperti niat atau cara kita berpikir tentang orang lain. Makanya penting banget kalau kita kupas lebih dalam tentang apa itu albir. Karena konsep ini itu mencangkup hal-hal yang sangat luas, bukan cuma dari sekedar berbuat baik aja. Baik, langsung saja kita mulai di slide pertama, yaitu tentang makna berdasarkan sandaran. Nah, di slide ini kita diajak untuk melihat
makna albir berdasarkan kepada siapa kita bersandar. Nah, di sini terdapat dua, yaitu kepada Allah dan kepada manusia. Yang pertama, kepada Allah. Albir kepada Allah itu mencerminkan hubungan vertikal, yaitu antara manusia dan Allah, atau bisa disebut hablum minallah. Nah, contohnya itu yang pertama, Allah memberikan nikmat tanpa batas seperti udara atau nafas yang kita hirup, bahkan hal-hal kecil yang kita nggak sadar gitu. Karena kebaikan Allah itu sangat tidak terbatas kepada seluruh hambanya. Nah, selanjutnya Allah sebagai Maha Pemaaf. Di sini Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya dan gak perlu khawatir kepada siapa, karena Allah ini akan memberikan ampunan kepada siapapun hambanya yang mau bertaubat, baik itu orang yang berdosa atau orang-orang yang punya pengalaman buruk sekalipun. Selagi kita mau bertaubat, itu pasti Allah maafin. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu rahmat Allah ini meliputi segala sesuatu. Artinya apa? Artinya kasih sayang Allah itu gak terbatas, teman-teman, kepada siapapun, bahkan yang berdosa sekalipun. Yang tadi saya bilang, masih bisa dikasih kesempatan untuk berubah. Nah, selanjutnya Allah memberikan jalan kebaikan bagi hambanya yang taat. Misalnya, kita ini dipermudah untuk beribadah atau dipertemukan dengan lingkungan yang baik, orang-orang yang baik, yang positif gitu, dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Masya Allah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sifat Allah itu penuh dengan kebaikan. Dan sebagai hambanya, kita juga diajak untuk meniru nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita memasuki bagian kedua, yaitu sandaran kepada manusia. Nah, kalau kepada manusia ini masuknya ke hubungan horizontal, atau disebutnya hablum minan nas. Contohnya seperti apa? Yang pertama, ini menjalankan syariat dan menjauhi larangannya. Kita sebagai manusia ini perlu melakukan hal tersebut, karena bukan cuma bentuk ketaatan aja kepada Allah loh teman-teman, tapi juga itu jadi bentuk tanggung jawab sosial. Karena misalnya kalau kita jujur nih dalam jual beli, atau kita nih sebenarnya nggak cuma taat sama Allah gitu di situ, tapi juga kan menjaga kepercayaan sesama. Gitu, bisa dimengerti ya. Yang kedua yaitu berbuat baik kepada orang tua. Nah, di sini disebutnya sebagai birrul walidain. Betul. Nah, ini termasuk salah satu amal terbesar dalam Islam. Contohnya, misalnya bantuin ibunya beres-beres atau mendengarkan nasihat ayahnya tanpa membantah sama sekali. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menjaga hubungan sosial dan mempunyai akhlak mulia. Kayak misalnya menyapa tetangga, atau nggak nyinyir di medsos, atau membantu juga teman yang kesulitan gitu. Itu menjaga hubungan sosial. Oke, selanjutnya di sini ada keikhlasan atau tidak mengharapkan pujian pada manusia. Kadang kita kan membantu itu karena pengen dipuji atau diucapkan terima kasih. Tapi albir yang sejati itu tidak melakukan hal tersebut, karena semua yang kita lakukan itu hanya untuk Allah. Contoh kecilnya deh, kalau misalnya kita buang sampah yang nggak kelihatan nih, mungkin kita nggak mau buang sampah itu karena kita cuma sendiri, nggak ada yang lihat, itu kan juga nggak boleh gitu. Kita tuh harus menetapkan niat kita itu untuk Allah, lillahi ta'ala, gitu ya teman-teman. Baik, di sini kita sudah bagian slide kedua, yaitu unsur kebaikan albir. Di slide ini kita bahas apa aja sih unsur-unsur yang membentuk albir menurut para ulama. Di sini ada para ulamanya, yaitu Al-Ashhafani. Nah, menurut beliau, albir itu mencangkup kerjaan hati dan anggota badan. Jadi, yang seperti dibilang sebelumnya, yaitu albir itu nggak cuma yang kelihatan aja, tapi juga yang tersembunyi dalam hati. Baik, di sini ada 3 pilar utama dalam albir. Yang pertama yaitu akidah. Akidah itu keyakinan yang benar dan niat yang suci. Semua kebaikan dalam Islam dimulai dari akidah dulu, atau dimulai dari hati yang bersih. Dan ini tuh
kita melakukannya karena yakin kepada Allah. Karena kalau niatnya udah benar karena Allah, insya Allah juga kita jadi ikut benar prosesnya, dilancarkan segala macam. Contoh sederhananya itu seperti orang yang yakin dulu deh kalau rezeki ini nih datangnya dari Allah, atau ujian yang kita terima itu semata-mata emang atas dasar Allah tuh sayang sama kita, karena dia tahu Allah tuh udah mengatur semuanya gitu. Yang kedua, yaitu ibadah. Ini mencakup semua bentuk ibadah kepada Allah. Ini nih kayak sholat, zakat, puasa, infak. Nah, tapi sebenarnya bukan cuma sekedar itu aja, bukan cuma sekedar rutinitas gerakan aja. Karena yang paling penting itu kesadarannya dulu. Kesadaran saat kita melakukan ibadah. Misalnya, salat tepat waktu. Itu bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban aja deh gitu. Tapi juga kan bentuk syukur kita karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa dekat dengan Allah, tetap bisa menghirup nafas untuk berdoa dan segala macam. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu akhlak. Akhlak ini mencerminkan bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Karena dalam Islam itu, akhlak itu segalanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW aja itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi ini sangat penting banget bagaimana kita bersikap kepada orang lain, kepada orang tua, bahkan kepada Allah. Kita tuh harus berakhlak dulu. Nah, contoh paling gampangnya itu senyum sama orang. Nah, itu kan salah satu akhlak. Karena bayangin aja deh sama kita, kalau misalnya kita ketemu sama orang lain, ketemu sama tetangga atau sama teman kita, terus kita cuma nyelonong gitu aja, jalan gitu aja tanpa permisi atau cuma sekedar senyum deh. Senyum. Nah, contoh selanjutnya yaitu kita perlu menjaga lisan kita, tutur bicara kita. Kita nggak menyakiti perasaan orang lain dengan kita nggak menggosip. Hal-hal kecil ini kan sering diremehkan, ya. Karena kayak ya udahlah, nggak usah senyum juga nggak apa-apa, cuma saling kelihatan juga nggak apa-apa. Nah, sebenarnya nggak seperti itu. Atau kayak nggak apa-apa kali ngomongin doang, toh lagian yang kita omongin juga fakta gitu. Hal-hal kecil ini sebenarnya punya niat, punya pahala yang sangat besar gitu, dan harus memiliki niat yang besar juga. Jadi hal kecil itu jangan disepelekan. Teman-teman kalau mau punya akhlak yang mulia, bisa dimulai dengan baik. Materi selanjutnya adalah pemateri ketiga yang akan dibawakan oleh Putri Zahra Melati. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hadis. Diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan adalah apa saja yang jiwamu merasa tenang dengannya dan hati merasa tentam terhadapnya. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal dalam hatimu dan membuatmu ragu meskipun manusia memberi fatwa kepadamu." Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi hadis. Nah, di sini tuh memiliki makna. Yang pertama itu tentang kebajikan atau ketenangan jiwa. Sesuatu yang disebut kebaikan ini bukan hanya karena orang lain bilang itu baik, tetapi di mana kamu juga merasakan damai atau nyaman. Artinya kebaikan itu memang selaras dengan hati nurani dan fitrah manusia. Nah, yang kedua itu ada dosa. Dosa atau ism adalah sesuatu yang membuat kita merasa ganjal atau resah, juga merasakan kalau ragu kalau misalkan orang lain itu tuh memaklumi atau memperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa hati nurani adalah kompas moral dalam Islam. Nah, kira-kira apa sih relevansinya buat kita? Nah, gini, jadi saat kita bingung mengambil keputusan itu tuh tanya ke diri sendiri, tanya ke hati nurani, kayak bisa nggak ya gue ambil langkah ini gitu. Jangan mengandalkan kata orang kalau misalkan itu baik terus kalian ngikutin, itu enggak. Nah, buat dalam konteks pendidikan, kita tuh diajarkan untuk menilai sesuatu dengan jujur, mempunyai integritas meskipun tidak dilihat, dan menjalankan sesuatu sesuai dengan nilai Allah dan hati nurani. Dari perspektif ulama, albir memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah silaturahmi. Silaturahmi ini bisa diartikan dengan menjalin hubungan atau cara bergaul yang baik. Albir juga bisa berarti akhlak mulia. Yang ketiga yaitu
diartikan sebagai husnul huluk. Husnul huluk ini tuh sama kayak berakhlak mulia atau beradab sesuai syariat. Albir juga bisa berarti ketaatan, dan albir juga bisa dimaknakan sebagai lawan dari ukuk atau durhaka. Karena albir ini juga bisa berarti kebaikan. Nah, albir juga bisa menunjukkan bagaimana orang mengenal halal atau haram, karena ini sebagai bentuk kaidah dalam petunjuk kebenaran. Terima kasih kepada Putri Zahra Melati yang telah mempresentasikan tentang hadis dan perspektif ulama. Baik, pemateri selanjutnya adalah pemateri keempat yang akan dibawakan oleh Siti Holisatul Fitriah. Kepada pemateri, disilakan. Dalam ujian dan menepati janji. Yang pertama kita punya poin yaitu kemurnian niat. Kemurnian niat itu apa sih gitu? Kemurnian niat itu kita janji bahwa bukan janji ya, karena kita memang harus berbuat baik dari hati kita dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berbuat baik tapi bukan dilandaskan atas dari hati kita atau karena Allah, maka suatu saat gitu kita akan lelah, atau ketika kita nggak divalidasi oleh seseorang, maka kita akan merasa ngapain sih berbuat baik gitu. Poin kedua itu ada komitmen kebaikan. Komitmen kebaikan itu kita harus konsisten dalam berbuat baik. Selain tadi udah niat karena Allah, dan kita tuh harus berkomitmen untuk terus berbuat baik, walaupun nanti di satu situasi ada celah untuk berbuat kecurangan, maka karena kita sudah berkomitmen dengan baik, berkomitmen untuk kebaikan, maka kita bisa terus berbuat baik. Yang ketiga adalah kepedulian sosial, yaitu ciri dari albir itu bukan cuma kebaikan tentang ibadah, karena peduli terhadap sosial juga termasuknya ibadah. Contohnya kayak peduli sama orang yang lemah, kayak orang fakir, orang miskin, dan musafir. Atau kita juga bisa ikut contoh kecilnya berbuat kegiatan sosial yang biasanya membagikan makanan gitu sama orang yang membutuhkan. Keempat, ada teguh dalam ujian. Teguh dalam ujian ini saat menghadapi kesulitan, kita harus sabar dan tidak menyerah. Contohnya saat misalkan ada musibah di keluarga ataupun di lingkungan teman gitu, karena kita sudah mempunyai poin yang pertama, kedua gitu, karena kita sudah niat berbuat karena Allah dan kita sudah berkomitmen untuk terus berbuat baik, maka insya Allah kita itu bisa teguh dalam ujian. Itu ciri albir. Jadi ketika dia ditimpakan musibah, dia itu tidak sedih gitu. Dia itu tidak mudah menyerah gitu, karena dia tahu dan dia bisa membedakan mana sesuatu yang di dalam kendalinya dan sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan atau sudah takdir. Yang terakhir adalah menepati janji, karena ciri dari albir itu bukan soal kata-kata, tapi juga tanggung jawab. Berjanji itu bisa membantu. Berjanji itu kayak misalkan kita tuh nggak cuma ngerti apa itu albir, tapi kita juga bisa mengimplementasikannya. Kemudian di slide selanjutnya itu ada ayat yang menjelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 177 yang mempunyai arti, bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan? Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderita, dan juga orang yang bersabar dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, albir ini bukan
seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bukan hanya tentang peduli kepada kebaikan seperti sholat ataupun ibadah seperti puasa, tapi albir ini punya arti yang lebih luas. Contohnya seperti iman yang kuat, amal ibadah yang benar, kepedulian sosial, dan akhlak yang mulia. Karena ketika seseorang, ada kan orang yang sholatnya rajin, tapi ketika saudaranya ataupun tetangganya itu kesusahan, dia malah abai atau tidak membantu gitu. Jadi albir ini mencerminkan bahwa dia itu bukan hanya baik untuk diri sendiri, akan tetapi baik dan bermanfaat untuk orang lain juga. Terima kasih kepada Siti Holisatul Fitriah atas penjelasannya yang sangat informatif mengenai ciri moral albir dan albir dalam Al-Quran. Baik, materi yang terakhir tidak terasa ya, yaitu kepada Clarita Pamilu. Kepada pemateri yaitu Clarita Pamilu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarita Pamilu Putri Tiara. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang Al-Abror dan Albir. Jadi Al-Abror ini kedengarannya seperti kata yang berat, tapi itu sebenarnya nyambung banget sama kehidupan kita sehari-hari. Khususnya soal jadi orang yang baik dan punya hati yang bersih. Siapa itu Al-Abror? Al-Abror adalah sebutan untuk orang-orang soleh yang selalu berbuat kebaikan, dan dalam Al-Quran itu mereka dijanjikan tempat yang penuh berkah di surga. Mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang senantiasa menjalankan kewajiban dan amal kebaikan, hidup dalam ketakwaan, beramal soleh, serta memberi dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan gelar istimewa ini kepada orang-orang yang taat dan gemar berbuat kebajikan. Mereka mendapat kedudukan mulia di sisi Allah dan akan dibalas dengan berbagai kenikmatan di surga, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Insan. Jadi intinya dalam Islam tuh ada konsep orang-orang yang disebut Al-Abror. Nah ini tuh bisa diartikan juga sebagai orang-orang baik, tapi baiknya tuh bukan sekedar baik di mata manusia aja gitu. Ini juga baik di mata Allah, karena mereka itu niatnya benar-benar tulus, niatnya bersih, dan benar-benar peduli sama orang lain. Nah nilai utama yang mereka pegang itu namanya albir. Ini juga bisa dibilang semacam inti dari kebaikan gitu. Gabungan dari iman, ibadah, dan amal sosial. Jadi Islam ngajarin kita buat nggak cuma taat sama Allah doang, tapi juga care sama orang di sekitar kita. Nah lanjut, siapa sih sebenarnya Al-Abror itu? Jadi Al-Abror ini adalah tipe orang yang nggak cuma rajin ibadah, tapi juga suka bantu orang lain dan nggak pamrih. Di surat Al-Insan ayat 5-22 dijelaskan bagaimana mereka itu suka ngasih makan ke orang miskin, anak yatim, tawanan perang, dan mereka itu benar-benar ngelakuinnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji sama orang lain gitu. Nah ini bikin yang bikin mereka beda, karena mereka ngasih ikhlas, dan Allah tuh gak tinggal diam. Mereka dijanjin surga, tapi surga yang dikasih Kal Abror itu digambarkan keren banget. Ada mata air, buah-buahan segar, tempat tidur mewah, semuanya damai dan adem. Pokoknya cocok banget buat orang-orang yang selama ini hidupnya tuh bener-bener totalitas banget jadi orang baik. Nah kita masuk ke nilai inti albir nih. Ini tuh nilai utama yang dipegang sama Al-Abror tadi. Yang pertama ada komprehensif. Jadi ini tuh nilai albir itu nggak sempit ya. Dia tuh mencakup semua dimensi kehidupan manusia. Jadi mulai dari keyakinan, akidah, ibadah kayak sholat dan puasa, hubungan sosial, kayak tolong menolong, gotong royong gitu, sampai akhlak dan sikap itu juga termasuk albir gitu. Dan yang kedua ada ikhlas dan konsisten. Amal baik dalam Islam itu nggak cuma dilihat dari apa yang dilakukan, tapi kenapa, bagaimana, dan konsistensinya juga dilihat gitu. Kalau nilainya nggak karena Allah atau setengah-setengah, nilai amalnya itu bisa jadi hilang gitu. Niat dan konsisten itu kunci, nggak cuma semangat di awal, tapi tahan sampai akhir. Kemudian ada transformasi diri. Jadi albir ini membuat kita menjadi manusia yang berintegritas, jujur, punya prinsip, dan bermanfaat juga bagi sekitar gitu. Bukan cuma fokus ke diri sendiri, tapi kita juga menjadi agen kebaikan buat orang lain. Jadi albir itu proses membentuk diri,
yang dewasa secara spiritual dan juga sosial. Yang terakhir, ada pendidikan moral Islami. Jadi konsep Albir ini bisa dijadikan dasar buat pendidikan karakter di sekolah Islam. Jadi anak-anak gak cuma pintar akademik, tapi juga kuat nilai moral dan agamanya. Nah, jadi Albir ini bukan cuma sekedar berbuat baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dijelaskan ternyata Albir itu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab nabi, dan hari akhir. Gitu. Jadi Albir ini semacam paket lengkap, ada iman, ibadah, akhlak, empati sosial. Kalau cuma ibadah tapi nggak peduli sama orang lain, berarti itu belum termasuk Albir yang sempurna. Kesimpulannya, konsep Al-Abror dan Albir ini ngajarin kita buat jadi orang yang baik, yang utuh. Nggak cuma kelihatan religius doang, tapi juga penuh empati, nggak egois, dan benar-benar ikhlas sama apa yang kita berikan dan sama hidup kita gitu. Terima kasih kepada Clarita Pamilu yang telah menjelaskan tentang nilai inti Albir. Sangat-sangat informatif. Demikian presentasi dari kelompok 4 tentang Albir. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna, tapi kami harap semoga materi dan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Saya selaku moderator pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.